mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum lanjut, mari kita berpantun dulu. Lalu dikipas. Jika ibu guru di depan kelas, rasa mengantuk terasa lepas. Yang kedua, ke kota Solo membeli batu. Motifnya indah, berlurik-lurik. Ibu guru kuda boleh cantik, semua pelajaran terasa menarik. Jadi semua pantun ini bisa memotivasi teman-teman untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, sebagaimana yang kalian pelajari di modul 1, yaitu pemikiran Haidar yang utama. Kemudian selanjutnya kita mulai apa itu visi. Jadi hari ini kita akan membahas visi. Kita akan sama-sama menyusun sebuah visi untuk peserta didik kita atau siswa kita 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Seperti apa impian kita sebagai guru, sebagai warga sekolah untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Jadi sebelumnya kita paham dulu mengenai visi. Jadi visi itu manfaatnya untuk mengetahui dan memahami apa itu visi secara mendalam untuk tujuan organisasi. Dan biasanya organisasi baik itu besar ataupun kecil seharusnya memiliki visi yang jelas untuk dicapai bersama. Karena kalau visinya artinya terkonsepnya nanti seperti apa yang diinginkan ke depannya. Nah, mungkin ada beberapa di sini perhatian visi. Yang pertama kita ambil dari seorang ahli atau tokoh di mana mengatakan bahwa visi itu adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi. Jadi ada alasan yang membuat kita untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Jadi yang membuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk atau jasa. Jadi itu menurut Wibisono. Kemudian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya kutip juga di sini, bahwa visi itu merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan, wawasan yang tampak dalam khayal. Dan kita menghayalkan beberapa tahun ke depan. Jadi belum ada tampak, tapi kita berani menghayalkan. Penglihatan atau pengamatan, jadi belum tampak, belum kelihatan itu seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita mau capai. Ataupun kemampuan melihat gambaran, wawasan masa depan yang diinginkan. Dan ini adalah sudah bersama. Berdasarkan penglihatan, pengamatan, perbandingan kondisi yang ada atau keadaan sekarang. Jadi kita menyusun visi sekarang, tapi bukan untuk kebutuhan sekarang, tapi kebutuhan yang akan datang. Sehingga nantinya akan diikuti oleh misi, hal-hal yang akan kita lewati atau kita lalui untuk menuju tercapainya visi yang kita susun. Selanjutnya pada sesi ini saya akan mengajak teman-teman guru khususnya untuk menyusun kalimat perumpang. Jadi kalimat perumpang ini seperti contoh yang di atas, yaitu kalimat yang belum sempurna, jadi berisi titik-titik. Nah, titik-titik ini yang nantinya akan kita lengkapi menjadi sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat yang bukan sebuah paragraf, sebuah kalimat yang akan nanti kita jadikan sebagai visi. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi ini 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi saya persilakan kepada teman-teman untuk menuliskan. Tolong Pak Santo, nanti kita kasih tuh yang warna-warni. Nomor 1 mungkin warna pink. Jadi silakan dituliskan kalimat perumpang. Jadi sempurnakan kalimat yang di atas, titik-titiknya seperti apa teman-teman menginginkan memimpikan murid 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi satu warna satu nomor ya. Jadi ada nanti 6 kali nanti kita akan menjawab pertanyaan, kemudian kita diskusikan, kemudian nanti kita akan pada akhirnya membuat satu kalimat visi. Kemudian kita sinkronkan atau kita konekkan dengan visi dan misi sekolah kita ini. Berikut mungkin ya.
Jadi silakan teman-teman melengkapi kalimat penumpangnya. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi upayakan yang harapan kita beberapa tahun ke depan. Wih, yang menyunting. Jadi setelah teman-teman tadi dan anak-anakku sekalian sudah melengkapi kalimat rupanya sehingga menjadi sebuah kalimat yang bisa dijadikan visi, jadi kita akan membahas satu-satu. Jadi saya baca ya, mudah-mudahan bisa dibaca semua karena bagus semua tulisannya. Jadi kita memimpikan murid-murid yang, dari sini artinya saya dan guru lain memimpikan murid-murid yang bagaimana beberapa tahun ke depan. Jadi bukan yang saat sekarang ini. Karena visi itu ketika kita menentukan visi kita harus mengacu ke masa yang akan datang, bukan yang saat sekarang ini. Jawabannya yang pertama, saya memimpikan murid yang bersemangat dan berakhlak untuk belajar. Jadi itulah impian salah seorang dari teman kita. Kemudian yang kedua, saya memimpikan murid yang kreatif. Jadi ini anak perhatian ini harapannya guru Pak. Jadi memimpikan murid yang kreatif, berakhlak mulia, mandiri, berprestasi dan berbudaya. Kemudian ya sama berakhlak mulia, kreatif dan berjiwa wirausaha. Ya seperti yang akhir-akhir ini kita jalankan program yang kita lakukan di sekolah kita, jadi berwirausaha. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak wirausaha muda di sekolah kita. Kemudian impian yang keempat, saya memimpikan siswa bersemangat untuk belajar. Ya. Kemudian saya memimpikan murid yang soleh, soleha, bagus sekali ini. Yang soleh, soleha, sampai kepada orang tua dan guru. Jadi itulah beberapa impian guru-guru kita tentang murid yang akan datang. Jadi semuanya, masya Allah sekali ya, semuanya bagus dan mudah-mudahan impian-impian yang kita bisa terkabulkan. Kemudian kita menuju ke yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, artinya saya dan guru lain percaya bahwa murid adalah sumber inspirasi. Ya, ternyata murid juga sumber inspirasi, bukan cuma gurunya. Karena kenapa? Sekarang itu kadang-kadang banyak juga siswa yang lebih cerdas, lebih cepat, lebih update ilmunya dibandingkan kita. Contohnya saya praktik tentang IT, gitu. Jadi saya banyak sekali belajar kepada siswa kita yang ternyata lebih cepat dari tangkapnya. Misalnya kalau kita di bagian profesi konten kreator itu enak sekali kalau kita berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi banyak sekali aplikasi edit video yang justru saya pelajari dari peserta didik. Nah, jadi di sini kita percaya bahwa murid adalah sumber inspirasi. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak memiliki potensi dan bakat masing-masing. Nah, jadi saya dan guru lain percaya bahwa anak-anak itu memiliki karakter dan bakat masing-masing. Jadi makanya itu dengan kebutuhan mereka kita diharapkan kita memperlakukan anak-anak itu tidak sama. Dalam artian treatmentnya, strateginya, stimulannya bisa menggunakan yang berbeda-beda, seperti yang berbeda-beda, sehingga mereka sama-sama tetap kompeten dalam pembelajaran. Nah itu. Kemudian memiliki karakter dan keistimewaan, ya mirip ya, karakter dan keistimewaan. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah aset berharga karena mereka adalah harapan dan masa depan kita. Ya, saya kira ini oke sekali. Karena siapa yang akan mengganti kita kalau bukan
murid-murid yang kita lihat sekarang ini. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Anak-anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Jadi di sini di poin kedua ini menurut saya setelah mencermati satu persatu jawabannya teman-teman, ternyata saya dan guru lain percaya bahwa murid kita itu memiliki bakat dan karakteristik serta keistimewaan yang berbeda-beda, sehingga kita guru harus bisa memperlakukan mereka tidak boleh sama persis. Contoh kecil, saya ada berdiskusi dengan guru-guru di SD. Kita diajari membaca, atau janganlah di hasil diskusi yang saya pernah sendiri. Saya punya anak kedua itu agak lambat belajar membaca. Yang pertama saya berikan itu karton itu ada ABCD, di apa, dibaca. Itu dua lembar itu tapi tidak ada hasil. Kemudian saya kasih tes di sekolahnya, tidak ada juga hasil selama 3 bulan. Kemudian saya juga melatih sendiri dengan cara kertas waktu ditulis satu persatu, merangkai kata, ternyata tidak ada juga hasilnya. Nanti berhasil ketika saya coba treatment yang lain. Saya berikan itu tempelan kulkas, Bapak Ibu, tempelan kulkas, ada huruf-hurufnya. Setiap dia mau beraktivitas saya kasih satu. Mau main, boleh main, bawa ini huruf B, A. Bulan nanti bertanya, apa yang membawa tadi? Oh B, A. Itu terasa. Mau nonton, minta remote, saya kasih remote, ambil dulu 2 huruf. Nah, kemudian mau lagi keluar main, boleh main, tapi bawa di satunya 2 huruf. Nanti pulang harus kamu sudah tahu huruf itu apa. Nah, treatment inilah yang saya gunakan baru berhasil. Padahal ada beberapa cara, ada beberapa treatment yang saya gunakan tidak ada hasilnya. Bahkan nihil, hanya lewat begitu saja. Tapi ternyata treatment yang kedua menggunakan hiasan kulkas yang tempel itu yang membuat dia bisa belajar, bisa membaca. Sehingga saya berkesimpulan bahwa anak-anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh kita memperlakukan sama. Ketika lambat menerima pelajaran, maka coba treatment lain. Mungkin memang si A kemampuannya tidak sama dengan si B, si C dan si D. Gitu. Jadi sini intinya bahwa kita percaya murid itu memiliki bakat dan keistimewaan serta karakteristik yang berbeda-beda, sehingga murid harus cerdas untuk memperlakukannya. Itu ya, yang kedua. Oke, kita lanjut ke kalimat rupa yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan. Dan di sini sekolah saya dan guru lain atau warga sekolah lain mengutamakan. Nah, kita lihat jawabannya. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Wah, ini kayak jawaban banget. Sesuai banget dengan yang dibolehkan dibuat kepada saya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, oke sama. Kemudian jawaban ketiga, di sekolah kita mengutamakan, saya tidak bisa baca, aspek akademiknya. Oke. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang tidak hanya berfokus ke akademik, melainkan ke praktek. Karakter juga mungkin. Kemudian pendidikan berakhlak dan berkarakter. Jadi ternyata bisa disimpulkan di sini bahwa di sekolah kita ini intinya dan jawaban teman-teman adalah mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih luar biasa jawabannya. Oke, kita ke kalimat rupa yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa, nah ini jawaban anak kita. Nah kita penasaran dengan jawaban mereka bahwa kita ke sekolah untuk mendapatkan pengajaran yang baik, mendapatkan ilmu dan mengerti. Nah, siapa jawaban ini cerdas sekali? Siapa lagi yang aku? Saya Pak. Oke, lanjut. Kita berada di sekolah untuk mendapatkan pengajaran yang baik dan mendapatkan ilmu. Kemudian jawaban ketiga bahwa kita selaku murid yang baik harus memiliki kesadaran yang baik untuk membentuk karakter. Kemudian peraturan itu penting untuk dipatuhi dan menjadikan karakter dan akhlak yang baik sehingga kita punya kesadaran untuk disadari tidak bikin kesalahan. Oke, masyaallah. Kemudian bahwa pentingnya bersekolah dan pemahaman peraturan pelajaran. Jadi ya, meskipun deskripsi katanya ada beberapa yang perlu disempurnakan, tapi saya tahu anak-anak saya ini anak terbaik dan intinya kedepannya juga bagus, ya.
maupun karakter itu sangat penting. Nah, itu ya kesimpulannya untuk pertanyaan kalimat tumpang yang keempat. Oke, kita lanjut kalimat tumpang yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, nah saya lihat jawabannya, untuk dapat membiarkan siswa agar dapat mencapai kesuksesan dengan potensi yang dimiliki. Oke, potensi yang dimiliki ya, kita harus membantu mereka untuk mendapatkan kesuksesan dengan potensi yang dimiliki. Kemudian ada juga kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini artinya kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan untuk membentukkan karakter baik. Seperti kan di Sulawesi Selatan kita tuh ada istilah-istilah atau budaya-budaya lokal seperti si Bakatau, si Bakalapi, si Bakaina, atau si Napacek. Jadi itu semua tercover di harapannya teman-teman, keyakinannya warga sekolah ke depannya. Kemudian lanjut, kita warga sekolah ini yakin untuk berbudaya positif di sekolah dan menuntut murid mencapai kebahagiaan. Saya kira sesuai dengan profil pada posisi saya, arahnya kita mengarah ke bagaimana kita menantang atau menuntut sebagai kita mencapai kebahagiaan baik dalam hal karakternya maupun karirnya di masa yang akan datang. Ya, untuk kalimat tumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ya, kemudian saya paham bahwa setiap anak punya keistimewaan. Buat saya warga lain paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan kemampuan dan saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Kemudian saya paham bahwa siswa memiliki bakat, oke sama. Ya sepertinya yang disampaikan oleh teman-teman ini hampir sama semua. Meyakini bahwa di sekolah kita memahami bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik bakat yang berbeda-beda, sehingga harus sama-sama berkolaborasi untuk mengoptimalkan karakteristik dan bakat dari mereka-mereka. Jadi mungkin itu kalimat tumpang yang berhasil kita simpulkan dari masukan teman-teman. Kita akan lanjut ke berikutnya. Apa yang kita sepakati di atas dari beberapa kalimat tumpang dan kalimat tumpang, kita kembali melihat, menengok visi SMK Negeri 1 Makassar yang kita pernah tetapkan beberapa tahun yang lalu. Kalau saya kira sebelum Bapak Kepala Sekolah kita mungkin Pak ini sudah ada visi-visinya. Apakah kita mulai ini, apakah ini masih cocok atau masih ada perlu direvisi tentang keadaan sekarang? Dan ini disusun dulu beberapa tahun yang lalu sebelum beliau hari ini sempat disusun. Jadi pertanyaannya, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid berdasarkan visi yang saya presentasikan di atas itu, yaitu menjadi lembaga pendidikan bermutu, berwawasan lingkungan, mempunyai daya saing nasional yang berbasis iptek dan UNTAD. Nah, seperti tadi yang kita sudah rumuskan di atas itu, apa kira-kira sudah masih selaras? Apakah visi SMK ini masih sesuai dengan apa yang kita tadi rancang? Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan tanggapan terkait visi SMK Makassar dengan apa-apa yang tadi kita simpulkan dari pertanyaan kalimat tumpang. Mungkin ada yang mau, silakan. Terima kasih. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa murid adalah center sekarang. Jadi visi sekolah apakah visi sekolah kita sekarang ini sudah berpihak kepada murid sesuai dengan yang dijelaskan tadi Bu Indra dan selaras dengan kurikulum yang kita jalankan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Menurut saya, ya ini sedikit banyak sudah sesuai, walaupun belum sepenuhnya sesuai.
Pertama itu ada kata pendidikan yang bermutu. Ini otomatis ketika kita berbicara soal pendidikan yang bermutu, tidak mungkin nih orang tuanya anak-anak bawa ke sekolah ketika pendidikan yang kita jalankan di sekolah ini asal-asalan. Kemudian yang berwawasan, ya. Ini kan ketika pendidikan yang berwawasan lingkungan, yaitu tadi semua akhirnya akan ke siswa. Ya, itu salah satu alasan saya kenapa bahwa visi kita masih sesuai walaupun tidak sepenuhnya. Masih berpihak kepada murid sesuai dengan kurikulum yang kita jalankan, yaitu kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran sekarang ini guru bukan lagi center, tapi siswa yang menjadi center pembelajaran kita di kelas. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kan, luar biasa. Calon magister kita masih banyak sekolah sini. Mungkin saya berikan sebenarnya beberapa yang lain. Masih ada mungkin yang mau mengkritisi. Mungkin pada bagian mempunyai daya saing nasional yang berarsitek dan diutak, apakah itu masih sejalan dengan berpihak pada murid atau bagaimana? Karena kita kan punya impian itu beberapa tahun ke depan, apakah ini masih selaras? Saya tambahkan. Ya. Terima kasih. Silakan datang, selamat datang Pak Eka. Pak Eka di seperti harus di sini sudah berjalan juga. Sudah lama Pak. Dari antara Jadi saya kira Ibu Masika sudah oke. Yang dia sampaikan ini belum sepenuhnya. Ya saya tidak tahu yang penuh yang mana. Tapi yang saya lihat di sini memang ini bukan dikurangi tapi ditambah. Kan di situ berdaya saing nasional, mestinya daya saing nasional dan internasional. Global berdaya saing global. Nah, mungkin nanti itu di saya baru perhatikan kembali lagi di sisi jadi berdaya saing tidak kita pakai lagi daya saing nasional, tapi berdaya saing secara nasional dan internasional atau berdaya saing global yang berbasis fintech dan impact. Saya kira ini sudah connect. Fintech dan impact itu kan prosesnya tidak panjang. Dan saya kira memang kita mengacu ke sana. Tidak apa-apa kita jadi intelek, tapi harus impact. Cuma ada apa ya? Seperti itu. Tinggal sedikit saja. Nanti tinggal kalimat saja yang tambahkan. Terima kasih kita sudah menyinggung masalah visi-visi kita ini. Mungkin nanti menjadi catatan untuk kita ubah sedikit. Ya. Kita sebenarnya juga sudah pernah ditambahkan. Dulu tidak ada berwawasan lingkungan, tapi setelah saya masuk kita tambahkan berwawasan lingkungan kan hubungannya dengan sekolah Wiyata ya, sekolah Tamandala. Sehingga kita masukkan berwawasan lingkungan. Hanya ini bersaing nasional itu kita tambahkan. Ibu kita yang mengingat ini karena dia ambil materi, saya tambahkan nanti tinggal kalimatnya apa nanti di situ yang berwawasan nasional, apakah berwawasan global atau nasional dan internasional terserah. Nanti dari kesepakatan kita. Terima kasih Ibu Bunda sudah mengangkat ini, baik bisa menjadi pokok bahasan. Terima kasih. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak Prasetyo kita sudah menanggapi. Jadi menjadi lembaga pendidikan bermutu ini bisa dilakukan Pak saya di website sekolah. Jadi yang dilihat oleh orang banyak. Makanya saya cantumkan di sini supaya kita bisa mengikuti juga. Yang berwawasan lingkungan, saya kira sudah salah ini karena hampir tiap hari sudah menjadi kebiasaan kita memberikan lingkungan. Di mana-mana kita galakkan buang sampah pada tempatnya, kemudian penanaman pohon, penanaman cabai sekarang yang terbaru, dan insya Allah lagi dilanjutkan penanaman pohon pisang. Jadi nyambung sekali kewawasan lingkungan. Kemudian mempunyai daya saing nasional karena era kita sekarang itu cepat sekali perkembangannya, dan ini kan kita prediksi untuk 10 tahun ke depan. Seperti dengan perekonomian kita, jadi prediksi seperti saat ini itu TikTok sudah di mata
kita luar biasa, mungkin kita akan menghadapi namanya penjajahan era modern. Nah, jadi mulai dari saya global di sini sepertinya yang betul berbasis fintech dan fintech, jadi sangat nyambung sekali dengan apa yang kita diskusikan kalimat penumpang yang artinya tadi kebanyakan dia memainkan karakter dan pendidikan karakter kepada peserta didik. Jadi kalau menurut saya apa itu yang kami tadi bukan kalimat penumpang itu sudah sesuai dengan visi satu. Hanya saja visi ini perlu direvisi kalimatnya supaya lebih sempurna lagi. Ya, boleh silakan. Terima kasih Ibu Indra, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Jadi perlu saya ulangi kembali Bapak. Jadi pertemuan kita pada hari ini calon guru penggerak bukan berarti Ibu Indra akan mengubah atau mengganti visi yang sudah ada di sekolah ini. Cuma kita di sini akan mau menyelaraskan cita-cita, impian, mimpi warga sekolah apakah sudah selaras sejalan dengan visi yang ada sekarang ini. Tadi Bapak Ibu sudah menempelkan kalimat tumpang. Mungkin sudah ada beberapa yang selaras dengan visi, tapi mungkin juga ada mimpi yang belum selaras. Kalaupun ada yang belum, tapi mungkin ada di misi. Tidak ada di visi, tapi ada di misi. Ya mungkin tidak tahu berapa misi SMK Negeri 1 Makassar. Ya bisa jadi tidak ada di visi, tapi ada di misi. Gitu. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya seumuran dengan beliau, tapi beliau belum saya sekarang. Jadi ya betul sekali. Mungkin tidak semua apa yang kita rumuskan dalam kalimat tumpang tadi sudah tercover di visi SMK Makassar. Tapi mungkin nanti kita lihat. Saya kebetulan tidak sempat mengcopy visinya, tapi saya sekali. Nanti kita lihat ya bertanya. Kemudian mungkin itu di sisi ini lanjut lagi. Di sini kemarin saya sempat membuat untuk tugas ini visi saya secara pribadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter mandiri, kreatif dan bersaing dan bersaing global. Jadi kalau di sini kemarin saya sudah dapat juga masukan dari hasil dan teman-teman bahwa bersaing global dan itu mungkin dapat diadopsi untuk di bagian visi sekolah kami. Untuk penjelasan visi saya, jadi ini visi yang saya buat. Kemudian penjelasannya ini penjelasan kompetensi visi yaitu religius, berkarakter, mandiri, dan kreatif. Jadi keempat komponen ini semua ada pada dimensi yang menggambarkan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang saya pelajari dari filosofi pemahaman pelajaran oleh Hadap Dewantara. Jadi sebenarnya itu teman-teman profil filosofi Hadap Dewantara itu sebenarnya itu kita sudah melakukannya sehari-hari di sekolah di kelas. Hanya saja setelah bagusnya kalau mengikuti program guru penggerak ini kita sudah melakukan ditambah lagi pemahaman kita dan keyakinan kita dengan mempelajari modulnya sehingga teorinya dapat, praktiknya juga dapat. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya untuk mewujudkan filosofi ini. Kemudian lanjut prakarsa perubahan diri. Nah dari filosofi dari tadi yang saya perlihatkan prakarsa perubahan diri yaitu mengembangkan, dan ini adalah contoh prakarsa perubahan diri yang saya coba ambil dari keempat dimensi tadi, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik yang berfokus pada visi aspek kreativitas. Jadi saya sudah cenderung mengambil kreativitas karena menurut saya ini lebih banyak aku banget ya. Jadi lebih banyak kreativitas karena kalau percaya diri, kemudian mandiri, kemudian berkarakter itu sudah banyak teman-teman kemarin yang mengkaji.
Jadi saya mengambil yang berbeda, yaitu pada visi aspek kreativitas. Dan kalau untuk anak SMK ibu kreatif itu penting sekali, karena dalam kreativitas itu dia bisa berinovasi. Nah, jadi sama seperti sebagai guru saya selalu mencontohkan. Jadi saya selain guru, saya juga content creator. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun saya kajian di YouTube. Jadi saya memperlihatkan contoh kepada siswa saya bahwa harus kreatif. Kalau Anda tidak kreatif itu biasa-biasa saja, tidak ada yang wow. Nah, sementara kita itu harus update dan kalau perlu ya kalau mau jadi keren ya berusaha untuk melakukan sesuatu yang wow. Jadi selain saya mengajar mereka itu di kelas itu di pembelajaran saya lanjutkan pembelajaran saya, yaitu editing video, membuat banner-banner, kemudian membuat media promosi online. B itu adalah buat pertanyaan utama menurut saya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif berdasarkan program Pancasila? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Jadi saya mulai kembali ini fokus ke aspek kreativitas. Jadi tindakan yang saya rencanakan, yang pertama melakukan observasi dan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kreativitas peserta didik. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat termasuk MEM terkait pentingnya perubahan kreativitas anak. Yang ketiga, mencari referensi cara meningkatkan kreativitas dan kegiatan-kegiatan apa yang dapat meningkatkan kreativitas anak di kelas. Kemudian pada bagian A, ambil pelajaran, pertanyaannya, siapa di sekolah yang telah mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran? Jadi saya harus mencari tahu dulu siapa teman kita yang pernah melakukan pembelajaran yang terbukti meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, jadi tindakannya melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan metode dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Pertanyaan yang kedua, tindakan apa yang dilakukan agar peserta didik merasa jadi kreatif? Yang ketiga, situasi seperti apa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang keempat, kompetensi apa yang saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya menggali informasi atau wawancara, survei pengalaman dan pendapat guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua siswa. Di sini juga saya libatkan orang tua siswa karena bisa jadi orang tua tersebut bukan cuma di sini saya anaknya sekolah, ada juga mungkin anak sekolah lain dengan penerapan pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi mereka bisa ditempati untuk mengenai informasi. Kemudian mencari referensi cara meningkatkan kreativitas baik di media sosial maupun di best practice yang biasa di-share oleh teman-teman di program PMM-nya. Kemudian pada bagian G dari mimpi ada 3 pertanyaannya. Kebiasaan baru apa yang akan saya terapkan setelah kreativitas peserta didik meningkat? Seperti apa pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menguatkan kreativitas peserta didik? Dan apa dampak positif yang akan didapatkan jika pembelajaran berpihak pada peserta didik? Tindakannya membuat skema belajar, kemudian pembelajaran yang inovatif diberikan untuk memberikan pengalaman belajar yang baik, serta menuntun peserta didik berkreasi dan berinovasi melalui berbagai kegiatan. Kemudian J-nya, jabarkan rencana. Ada 2 pertanyaan di sini. Apa langkah sederhana yang harus dilakukan dalam meningkatkan kreativitas? Kemudian bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru maupun peserta didik agar terus membimbing belajar sungguh-sungguh. Kemudian tindakannya melakukan pembelajaran kebiasaan, kemudian memanfaatkan teknologi digital, kemudian memberikan apresiasi kepada peserta didik yang kreatif dan inovatif untuk memotivasi teman-temannya. Kemudian pada langkah terakhir, atur eksekusi. Ada 4 pertanyaannya, siapa saja yang saya akan melibatkan? Tentu ini melibatkan berkoordinasi dengan kepala sekolah, melibatkan warga sekolah. Kemudian kapan rencana peningkatannya,
setiap semester siapa saja yang akan mengamati bagaimana bisa kita lanjut untuk membudayakan sisi kreatif, yaitu merancang kegiatan yang mengapresiasi diri dalam peningkatan kreativitas dan inovasi. Nah, oke, sebelum saya kembalikan ke guru saya, kita berpantun lagi. Bagaimana sebab? Lanjut Bu. Enggak, kamera tak. Jadi ketutup kan? Masih. Oke. Jadi kita berpantun ya. Mengasah besi menjadi baik. Cakep. Mengasah banget ini. Mantap. Ini kan bisa buat yang mosaik. Cakep. Terima kasih Ibu yang cantik. Semoga dalam keadaan baik. Amin. Kemudian yang kedua, berangkat itu pakai sejana. Cakep. Mangkok tiada, pakailah gelas. Cakep. Banyak pendapat ilmu berguna. Cakep. Capsek membimbing kami secara jelas. Beliau tidak dengar. Itu mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan satu petikan kalimat dari Ikhada Dewantara. Sesungguhnya hidup itu ibarat sebuah buku. Siapa yang tidak pernah belajar sama saja dengan buku yang tidak pernah dibaca. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Ibu Indra sebagai calon guru penggerak dari Angkatan 9 Kota Makassar. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Makassar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah sempat hadir pada hari ini, dan anak-anakku siswa SMK Negeri 1 Makassar. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktu luang dan kesibukan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.